Ada rahasia yang tak pernah terungkap dalam hidup Lestari, sebuah dosa yang dikubur diam-diam oleh orang tuanya. Lestari tak tahu, ia lahir tidak sendiri. Ia punya saudara kembar. Tapi saudara itu tidak pernah diberikan kesempatan untuk hidup di dunia ini, disingkirkan demi tradisi hitam, demi pamrih yang sekarang pun Lestari tak pernah tahu. Tapi kini, arwah itu kembali, bukan untuk menakut-nakuti, tapi untuk menjemput Lestari, karena hanya satu yang boleh hidup. Cerita ini adalah tentang karma, tentang keluarga, tentang cinta yang berubah menjadi kutukan. Sebelum memulai kisahnya, pasang earphone-mu, biar horornya terasa lebih nyata. Kalau kamu suka cerita kayak gini, jangan lupa like, komen, subscribe, dan share ke teman-temanmu. Lorong Misteri selalu punya kisah yang siap bikin bulu kuduk merinding. Malam itu, Lestari berdiri terpaku di depan rumah tua peninggalan orang tuanya. Lampu-lampu jalan desa sudah temaram, hanya suara jangkrik yang menemani. Cat rumah itu mengelupas, pagar besi sudah berkarat, dan angin meniupkan aroma lembab yang membuat dada sesak. Lestari menggenggam tas ranselnya erat, pulang setelah 7 tahun bukanlah hal mudah, apalagi setelah tahu ibunya sakit keras dan ayahnya telah lama meninggal. Suara kayu berderit menyambut tiap langkahnya. Di ruang tamu yang remang, pandangan Lestari terhenti pada sebuah pintu tua, terkunci, di pojok ruangan. "Bu, kamar ini kenapa ditutup?" tanyanya sambil menoleh ke arah dapur. Ibunya hanya menjawab lirih dari kursi goyang tua. Suaranya bergetar. "Jangan pernah buka pintu itu, Nak, dia masih di sana, menunggu." Dada Lestari tercekat, rumah ini tidak hanya menyimpan kenangan, tapi juga sesuatu yang sudah lama dikurung, dan kini Lestari sadar, malam pertama pulangnya akan jadi malam paling panjang dalam hidupnya. Tengah malam, suara ketukan pelan terdengar di langit-langit kamar. Lestari terbangun, tubuhnya menggigil, angin dari celah jendela membawa bisikan aneh. Ia mengambil senter, menaiki tangga loteng yang sudah lama tak disentuh manusia. Setiap anak tangga berderit, tiap langkah semakin berat, dan ketika pintu loteng terbuka, bau debu bercampur busuk menusuk hidungnya. Di pojok ruangan, tergeletak sebuah boneka tua, rambutnya kusut, bajunya lusuh, tapi wajahnya persis wajah Lestari kecil. Jari-jarinya gemetar saat mengambil boneka itu. Entah kenapa, ada perasaan asing, seolah boneka itu menyimpan amarah yang dalam. Pagi harinya, Lestari membawa boneka itu ke ibunya. "Bu, aku nemu ini di loteng, kok mirip aku ya?" Ibunya menatap boneka itu, matanya langsung berkaca, tangannya bergetar. Dengan suara yang nyaris tak terdengar, "Itu bukan bonekamu, Nak, itu milik saudaramu yang tidak pernah lahir ke dunia." Lestari menelan ludah, dadanya terasa berat, dunia yang ia kenal baru saja retak. Hari itu, Lestari mencoba mengusir perasaan aneh dengan membersihkan kamar lamanya. Ia mengambil kain, mengelap cermin besar yang menghadap ke ranjang, cermin yang sudah lama ditutup kain putih berdebu. Tapi saat kain itu disingkap, jantung Lestari berhenti berdetak sejenak. Bayangan di dalam cermin tidak mengikuti geraknya, malah diam, menatap lurus ke arahnya, dengan tatapan kosong dan senyum tipis yang menakutkan. Lestari mundur perlahan, tubuhnya mulai bergetar. "Itu cuma capek, bisiknya menenangkan diri sendiri. Tapi suara halus menyelinap dari balik kaca. "Aku kembali, kakakku, kau hidup, karena aku mati." Lestari tersentak, mulutnya ternganga, bayangan di cermin mulai bergerak sendiri, menempelkan telapak tangan di balik kaca, seolah ingin keluar, seolah menuntut sesuatu. Hari itu, Lestari sadar, ada sesuatu, atau mungkin seseorang yang telah lama menunggunya di rumah ini.
Malam berikutnya, Lestari tidak bisa tidur. Bayangan di cermin, suara lirih, semua membuat pikirannya kalut. Ia memutuskan memeriksa kamar tua yang sebelumnya dikunci rapat, kunci tergantung di lemari tua, seolah sudah disiapkan untuknya. Ruangan itu kosong, berdebu, hanya ada dipan tua reot. Tapi lantai kayunya sedikit terangkat. Rasa penasaran mengalahkan rasa takut. Ia congkel papan kayu itu perlahan. Di bawahnya, ia menemukan sebuah surat, sudah tua, kertasnya menguning, masih ada bercak darah kering di pinggirannya. Dengan tangan gemetar, ia membukanya. Untuk Lestari, maafkan kami, demi keselamatan keluarga, demi keseimbangan, hanya satu yang boleh hidup. Kami memilihmu. Surat itu ditandatangani oleh kedua orang tuanya. Air mata Lestari jatuh, tubuhnya lemah seketika. Ternyata, hidupnya adalah hasil dari pengorbanan, sebuah kutukan, dan seseorang yang tak pernah diberikan kesempatan hidup, kini kembali menagihnya. Lestari terlelap, namun tidurnya tidak membawa ketenangan. Dalam mimpi, ia berada di halaman belakang rumah, di depan sumur tua yang sudah lama ditutup papan kayu. Dari balik sumur, muncul sosok perempuan, berambut panjang, mengenakan baju putih kusam, tapi wajahnya, wajah Lestari sendiri. Ayo ikut aku, sekarang waktunya berganti. Suara itu terdengar serak, matanya kosong, tapi tangannya menjulur, menarik pergelangan Lestari dengan kekuatan yang tak bisa dilawan. Lestari mencoba berteriak, tapi suaranya hilang, tubuhnya terseret, terlempar ke dalam sumur yang gelap, dingin, tak berdasar. Ia terbangun dengan napas terengah-engah, baju basah oleh keringat dingin. Namun suara gemericik air masih terdengar jelas dari arah sumur tua di belakang rumah, bukan dalam mimpi, tapi di dunia nyata. Lestari tahu, sesuatu benar-benar telah bangkit dari masa lalu, dan ia menjadi tujuan utamanya. Pagi itu, tanpa banyak bicara, Lestari bergegas menuju rumah di pinggir desa, rumah Mak Raji, dukun tua yang dikenal menyimpan banyak rahasia keluarga di kampung itu. Wajah Mak Raji tampak keriput, sorot matanya tajam seperti menembus hati. Ia menatap Lestari, bahkan sebelum Lestari sempat membuka mulut, Mak Raji sudah menggeleng pelan. Kamu, anak dari pilihan, hidupmu, ditukar dengan maut saudaramu, bisik Mak Raji, suaranya dalam, berat. Lestari gemetar. Benarkah, saya punya saudara kembar, yang dikorbankan? Dukun tua itu mendekat, matanya menatap penuh rasa iba. Takdir sudah ditulis, nak, waktu lahir, yang satu diselamatkan, yang satu dilempar ke alam gelap, tapi ia tak pernah pergi. Selama namanya tak pernah disebut, selama kuburannya tak pernah didoakan, Lestari terdiam. Dunia yang ia kenal kini terasa asing, rasa bersalah perlahan menghantam jiwanya. Ia tahu, kutukan itu bukan hanya ingin menakutinya, tapi menjemputnya. Malam itu, purnama menggantung merah di langit, seperti pertanda buruk. Angin menderu dari hutan belakang, desa terasa sepi, hanya suara dedaunan yang bergesekan, seperti bisikan kematian. Lestari duduk terpaku di kamar kosong, kamar yang dulunya terkunci, kamar saudara kembarnya yang tak pernah sempat hidup. Di hadapannya, cermin besar yang retaknya kian membesar, seolah siap pecah kapan saja. Pintu kamar terbuka sendiri, angin dingin menerobos masuk, dan dari balik kegelapan, muncul sosok perempuan dengan wajah yang persis seperti Lestari, namun pucat, matanya kosong, bibirnya membiru, rambutnya berantakan seperti dikubur terlalu lama. Sekarang waktunya, aku menjemputmu. Kakakku, bisiknya, suara lirih namun menusuk tulang. Lestari tak mampu bergerak, tubuhnya membeku, napasnya tercekat, ia tahu, malam ini bukan malam biasa.
Ini adalah malam di mana kutukan turun, dan siapa yang pantas hidup akan segera ditentukan. Cermin besar itu bergetar, lalu pecah, dan dari dalamnya, kabut hitam merayap, menarik tubuh Lestari ke dalam kegelapan tanpa batas. Lestari membuka matanya, dunia di sekelilingnya gelap pekat, tak ada suara, tak ada cahaya, hanya bayangan-bayangan samar yang bergerak mengelilinginya, berbisik tentang kematian, tentang pengkhianatan keluarga. Di hadapannya, sosok kembarannya muncul, wajahnya penuh luka, tangannya menggenggam cermin kecil yang berkilau aneh. Jika kau ingin hidup, kau harus bertarung. Di dunia ini, hanya satu yang boleh kembali, desis arwah kembar itu, matanya merah menyala. Lestari mengepalkan tangannya. Ia tahu, ini bukan hanya pertarungan untuk hidup, tapi pertarungan membersihkan dosa keluarganya, pertarungan untuk menebus nyawa yang telah terbuang. Dan malam itu, dua saudara kembar, dua jiwa yang seharusnya hidup bersama, saling berhadapan, untuk menentukan siapa yang layak kembali ke dunia nyata. Lestari berlari menembus dunia bayangan, setiap langkah terasa berat, bayangan-bayangan hitam mencoba menariknya, berbisik tentang rasa sakit, tentang iri, tentang nyawa yang diambil paksa. Di ujung kegelapan, berdiri sebuah cermin besar, mengkilap, memantulkan dua wajah, Lestari dan kembarannya, tapi hanya satu yang tampak hidup. Kembarannya menghalangi, mencengkeram tangan Lestari, mata penuh dendam, "Aku punya hak hidup juga, aku menunggu terlalu lama di kegelapan ini." Dengan air mata berlinang, Lestari berbisik, "Aku minta maaf." Dengan segenap tenaga, ia menghantam cermin dengan batu besar yang ia temukan di tanah. Retakan menyebar, jeritan panjang menggelegar, dunia bayangan berguncang. Cermin pecah berkeping, kabut hitam perlahan menghilang, dan Lestari terlempar keluar, kembali ke kamar tua, nafas tersengal, tubuh lemas. Tapi malam belum benar-benar berakhir, karena meski tubuhnya kembali, jiwanya terasa masih setengah kosong. Beberapa hari berlalu. Lestari tinggal sendiri di rumah tua. Ibunya telah pergi, dikebumikan dengan tenang, tapi rasa tenang tak pernah benar-benar datang ke hati Lestari. Setiap malam, tepat tengah malam, ia merasakan tatapan dari cermin kecil yang ia gantung di dinding kamar, kadang berkabut, kadang terdengar bisikan lirih dari balik kaca. "Ingat, aku masih di sini. Kakakku, kau hidup, tapi aku mengawasimu." Tangan Lestari selalu gemetar setiap hendak memandang bayangannya sendiri, karena ia tahu, bayangan itu tak lagi sepenuhnya miliknya. Ia tetap hidup, tapi malam demi malam, Lestari sadar, ia hidup bukan tanpa harga, bukan tanpa beban. Pesan moralnya adalah, hidup yang kau nikmati, bisa saja dibayar dengan air mata orang lain, dan karma tak pernah lupa mengetuk pintu. Dan bagi Lestari, harga hidup adalah kesepian, ditemani bayangan yang tak pernah mau pergi. Karena di dunia ini, tidak semua orang mendapat kesempatan hidup, tapi semua arwah menuntut keadilan. Prime, terima kasih sudah mendengarkan kisah ini sampai habis. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan share ke teman-temanmu. Lorong Misteri akan selalu punya kisah yang siap bikin bulu kuduk merinding, dan jika mau request judul cerita, silahkan komen di kolom komentar di bawah. Kami akan buatkan untuk kalian.